shock banget. Ya karena itu bener-bener. Dan kamu pucat sih. Itu nyeremin banget sih. Bibirnya putih kamunya. Iya sih, agak serem ya. Kepribadian kan. Dan makhluk halus menjadi satu. Terus sekarang itu yang ada di jimat ini masuk dalam kuburannya Bu Yati. Betul, itu kan tali pocong. Terus ada itunya juga ya Kak? Iya. Apa nggak tahu Kayak lah ada isinya. jimatnya Iya, dijahit dari sini. gitu. Gitu. Jadi dia nggak terima kalau misalnya itu dibakar sebenarnya. Tapi ini ikatannya udah dibakar, begitu dia lepas dari Bu Yati, dia nggak Dia akan masuk lagi. Nggak ada ikatan apa-apa kan? Gak akan. Merasa kehilangan atas perbuatan kita tentu sangat menyedihkan. Maka pikirkan apa yang akan dilakukan sebelum diri kita dihantui rasa penyesalan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang sering melakukan judi hingga menjual istrinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Bon Bon. Silakan, Pak. Ya, makasih. Selamat malam Mas Bon Bon. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Dengar Saya jelas. sering ngadu ayam gitu. Sering adu ayam? Iya. Oke. Lalu Ah, sampai sekarang masih? masih. Masih. Sudah lama melakukan itu? Udah kurang lebih 5 tahunan. Itu adu ayam itu sama warga tetangga di kampung sendiri atau Ya Siapa orang-orang aja? yang dari luar. Orang-orang dari luar ya datang ke gelanggang gitu kan. lalu setelah datang diapain ayamnya? Ya kita tunjukin aja. Aha. Oh, langsung Nah, diperhatikan ya. jadi misal begini, Mas bawa ayam, saya bawa ayam gitu kita taruh. Mhm. Nah, apa saya sama Mas mau ngadu duluan, apa yang sama yang lain gitu. Itu hanya ngadu aja gitu ngelihat atau pakai ada taruhan di belakang? Taruhan. Biasanya berapa taruhannya? Ya paling dikit 5 juta, 10 juta. Paling dikit itu Iya. Pak. Kak. Itu Aduh. mereka diadu ayamnya nih, ayamnya diadu sampai mati. Ada juga yang mati, ada juga yang luka-luka aja gitu. Itu ayamnya Mas Bon Bon pernah sampai luka-luka gitu? Ya pernah, cuman saya sering main menang terus saya. Kok bisa menang terus? Iya. Karena begini Mas, setiap saya minum darah ayam saya itu, saya makan darah ayam saya kan saya potong. Minum nih. Iya, saya makan sedikit gitu. Ya saya menang terus kalau adu ayam itu. Jadi ayamnya Mas Bon Bon Iya. dilukain sedikit, Iya, saya ambil Sampai darahnya. keluar darahnya? Iya, darahnya diminum. saya minum. Setelah itu Ya saya ke gelanggang lagi kalau ada yang ngajak taruhan lagi. setelah itu Mas Bon Bon ke gelanggang. Iya. Lalu ada yang ngajak taruhan, diadu dan biasanya selalu menang. Menang terus. Itu minum darah itu dapat Iya. cara itu belajar dari mana? Ya ini saya sendirilah. Saya merasa gimana ya. Awalnya itu ayam saya kalah dulu, ya. Terus saya jengkel, saya potong, saya makan darahnya. Nah terus saya rawat ayam saya lagi. Ayam saya kan bukan satu. Nah semenjak itu menang terus saya. Jadi kalau misal ada saya kalah, itu saya minum lagi. Jadi badan saya merasa gimana ya, kayak gagah gitu. Kakak aku boleh nanya. Mas? Silakan. Jadi Mas kalau misalkan di setiap ada pertandingan Mas selalu ngelakuin itu? Enggak juga. Terus? Jadi kalau misal kira-kira feeling saya, itu feeling ya, feeling saya nggak enak, ya saya makan darah ayam itu sedikit. Itu nggak ada pengaruh dari siapa? Nggak ada. Emang sendiri Mas Iya. ya? Oke. Sampai sekarang masih dilakukan itu? Masih. Kenapa ya? Kalau saya
nggak minum darah ayam itu, kayaknya gimana ya? Feeling saya kayak nggak yakin gitu. Kayak yakin bisa menang gitu atau kayak Iya, nggak percaya diri? nggak percaya, nggak yakin nggak menang gitu perasaan saya. Tapi minum darah ini hanya untuk adu ayam atau untuk keperluan lain? Ya sebenarnya bukan untuk adu ayam aja sih. Buat macam-macam. Karena setiap saya minum darah ayam itu, badan saya merasa gimana? Jadi enak, Jadi enak, percaya kuat diri. gitu loh. Jadi digunakan Percaya diri, untuk ya, berbagai iya. macam Iya, kebutuhan. iya. Keperluan apapun minum darah ayam. Iya. Tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Mas Bambang? Sebenarnya gini, di waktu itu kan karena saya menang terus main, akhirnya saya mengalami kekalahan. Saya punya utang banyak, sampai ratusan. Karena adu ayam itu bukan sedikit taruhannya. Ya utang saya itu sama bandar adu ayam itu yang punya gelanggang. Waktu itu dia menagih kan, saya janjikan, ya nanti saya bayar. Kalau misal saya nggak bisa bayar, istri saya untuk jaminannya gitu. Jagur, minggu depan lu harus menang. Udah dirawat juga tiap hari. Malu kalau kalah. Aduh. Bon! Siapa sih itu berisik banget? Mi, coba buka pintu. Siapa tuh di luar? Ih, papi aja, Pi. Aku lagi ngisirin lampunya si Lisa. Udah buka aja dulu. Kayak nggak tahu lagi kerjaan papi ngapain aja. sih? Dari tadi ngurusin ayam nggak jelas. Itu manggil nama papi. Buka sono. Dibilangin sama suami ngeyel banget. Ya udah deh. Mami, aku ikut deh. Ya udah. Siapa sih kok teriak-teriak? Ada apa ya, Pak? Kok teriak-teriak? Iya, apa nih? Diam! Diam! Papi! Mami. Ada apa di rumah? Bayar utang kau, Bos. Hei! Lepasin anak dan istri gua. Bayar utang kau, Bon. Bayar utang kau. Kalau kau pengen ini kau balik, bayar utang kau. Oke, gua bayar utang gua. Tapi ingat, jangan sakitin anak dan istri gua. Bayar utang kau. Diam. Maafkan aku, Jagur. Rasakan kamu. Mana? Ini. Jadi mereka datang ke rumah saya, ngetok-ngetok pintu. Kebetulan saya waktu itu di belakang, lagi mikirin gimana caranya saya bisa dapat uang gitu kan untuk bayar utang saya itu. Bandar itu sama bodyguardnya datang ke rumah saya, ngetok-ngetok pintu, manggil-manggil saya, bonbon gitu kan. Nah, kebetulan istri saya yang buka pintu itu. Saya lagi di posisi di belakang saya. Nah, terus istri saya teriak kan, manggil-manggil saya juga. Saya masuk di ruang tamu. Saya lihat bandar itu sama bodyguard dia itu udah megang istri saya. Nah, terus saya masuk, kata bandar itu, ini yang kamu janjikan dulu sama saya. Mana utang kamu? Nanti saya bayar, kata saya. Tunggu sebentar, kata saya. Saya ke belakang kan. Saya ke belakang itu bukannya apa? Saya cari kayu. Saya udah emosi di situ kan. Udah nggak ada pikiran yang baik lagi.
Terus saya minum darah ayam lagi kan, baru saya keluar bawa kayu. Lalu Ya saya pukulin itu. gimana kondisi mereka? Kondisi mereka ya lumpuh lah istilahnya. Ada yang bodyguardnya sampai bocor kepalanya. Istrinya Mas Bonbon gimana? Nah, waktu itu pas istri saya lepas dari tangan mereka, saya suruh istri saya sama anak saya keluar lewat belakang kan pergi bawa anak saya. Nah, dan itu saya nggak tahu kemana istri saya itu pergi. Dia nggak ngomong kan. Udah 4 tahun ini mas, Gak ada kabar? nggak ada kabar berita. Sampai sekarang. Iya. Jadi saya datang ke rumah mertua saya kan. Saya tanya kalau ada anak istri saya di situ, tempat saudara-saudaranya kan Nggak ada, gitu, tapi. nggak ada. Justru mereka Oke. kan menyalahkan saya kan. Kenapa saya nggak bertanggung jawab sama anak istri saya? Baik. Jadi Mas Bonbon nggak mau ngapain nih sebenarnya datang malam ini? Saya ingin ketemu dengan anak istri saya di mana mereka berada saat ini. Udah dicari kemana-mana nggak dapat soalnya ya? Nggak ada mas. Dia ke kantor polisi, Pak. Saya nggak nanya di kantor polisi. Karena nanti ada kaitannya dengan bandar adu Iya, ayam. nanti Iya. dia ketahuan ya kayak. Ya, Mudah-mudahan kita bisa menemukan jawabannya malam hari ini ya Mas Bonbon ya. insya. Nanti Mas Bonbon bisa ceritakan semuanya pada sahabat kami. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bonbon terlahir dengan tanggal lahir 4 Juli 1986 dengan nomor rumah 16. Sosok yang pemberani dan berjiwa berontak. Saya merasakan ada yang aneh di jiwa Bonbon. Entah mengapa saya mencium rasa kekerasan di dalam kehidupan Bonbon. Dari mata batin saya mengatakan sosok Bonbon dikendalikan oleh orang lain. Saya merasakan kakek berjubah putih menghantui Bonbon. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Bonbon dengan tanggal lahir 4 bulan 7 1986 dan nomor rumah 16. Mas Bonbon ini sering melakukan adu ayam sampai bertaruh jutaan rupiah, pernah Iya. kena hutang ratusan juta rupiah, akhirnya menjaminkan istrinya. Dan saat itu Mas Bonbon biasa melakukan ritual dengan minum darah ayam ya, Betul. untuk merasa lebih percaya diri. Ya. Tapi waktu itu terlibat hutang dan saat ada orang yang datang menagih hutang, lalu Mas Bonbon naik pitam, mengambil balok di belakang rumah, menghabisi mereka, dan istri, anak disuruh kabur lewat belakang rumah. Iya, Tapi sejak itulah tidak pernah ketemu anak dan istrinya lagi. Ya sampai saat ini. Jadi gara-gara adu ayam, Mas Bonbon kehilangan anak dan istri. Iya. Malam hari ini mau menemukan anak dan istrinya kembali. Iya. Iya sih. Waktu saya ngerasa saya pertama kali lihat Bonbon sekarang, saya merasakan dia juga keceplosan ngomong kepada bandarnya bahwa dia sebagai jaminan Iya. istrinya. Iya. Itu yang saya tangkap sih. Dia itu kadung telanjur janji gitu terhadap bandarnya. Jadi istrinya. Kalau misalnya saya kalah, dia ambil istri saya gitu. Iya seperti itu. Iya betul. Dan Ternyata kalah. ternyata saya lihat istri dan anaknya sekarang pergi jauh banget. Saya juga melihat di sini ya seperti kayu, memang ada pukulan kayu Iya. untuk bandarnya. Iya. Tebas gitu. Iya. Dan saya punya perasaan ini adalah kriminal hawanya, dan saya merasakan di sini semakin dia minum darah ayam, semakin dia powerful dan bahkan mungkin menang juga ya.
seperti itu. Betul. Bisa menang juga. Iya, karena setiap saya minum darah ayam itu dikit, ya saya merasa kuat gitu loh. Percaya diri gitu loh. Waktu itu kenapa akhirnya kalah saat jadi istrinya diambil sama Bandar? Ya Nggak mungkin minum darah? begini Mas. Jadi setiap saya mau minum darah itu kan spontanitas gitu loh. Pikirannya itu spontanitas saja. Namanya spontanitas gitu. Iya. Jadi ada sisi kriminalitas, tetapi juga saya ngelihat ada magisnya juga. Semakin kamu minum itu darah ayam, semakin menggila kekuatannya dan kayak bikin dia gampang emosi. Sebenarnya saya ngerasa Bonbon itu, Mas Bonbon adalah orang yang udah emosian gitu loh. Kalau saya ngebayangin jadi anak dan istrinya pernah dijaminkan, jadi jaminan gitu, dan kalah. Oke lah saat itu dia bisa lepas. Tapi kan nggak menutup kemungkinan satu saat dia akan dijaminin lagi gitu. Betul. Makanya kabur dan nggak akan kembali lah. Dengan bener-bener ninggalin sebelumnya. Seorang Itu kriminal sih.